PT Petrokimia Gresik merupakan produsen pupuk terlengkap di Indonesia yang awalnya bernama Proyek Petrokimia Surabaya. Kontraknya ditandatangani pada 10 Agustus 1964 dan mulai berlaku pada 8 Desember 1964. Resmi beroperasi pada 10 Juli 1972, perusahaan ini kini menempati area lebih dari 550 hektar di Gresik, Jawa Timur. Dengan total produksi 8,9 juta ton per tahun, PT Petrokimia Gresik bertransformasi menjadi perusahaan solusi agroindustri untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Perusahaan ini telah berubah dari perusahaan umum menjadi perseroan dan kini menjadi bagian dari holding PT Pupuk Indonesia Persero di bawah Kementerian BUMN. Adapun visi dari Petrokimia Gresik yaitu menjadi pemain dominan global dalam solusi agro dan bahan kimia industri terintegrasi. Misi dari perusahaan terkait yaitu mendukung penyediaan pupuk nasional untuk ketahanan pangan, membangun budaya inovasi, dan berkontribusi pada industri kimia nasional dan pencapaian Sustainable Development Goals. Pada Petrokimia Gresik memiliki struktur yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Produksi, Direktur Komersil, Direktur Teknik dan Pengembangan, serta Direktur Sumber Daya Manusia. Nah, pada organisasi ini kita akan berfokus pada Departemen Produksi 3A, lebih tepatnya di bagian Service Unit Utilitas atau bisa dipanggil dengan SU Utilitas. Secara umum, tanggung jawab bagian SU Utilitas adalah 1. Memastikan pengelolaan inovasi 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin di lingkup unit kerja. 2. Memastikan penerapan sistem manajemen yang meliputi keselamatan, kesehatan kerja, hingga pengendalian kualitas yang berlaku di perusahaan. 3. Memastikan penerapan kedisiplinan karyawan di lingkup unit kerja. 4. Memastikan optimalisasi penggunaan sumber daya yang menjadi tanggung jawabnya. 5. Memastikan pengelolaan dan pendistribusian data atau informasi ataupun laporan mengenai bidang yang menjadi tanggung jawabnya. 6. Memastikan pembinaan dan pengembangan personil termasuk penilaian kinerja dan evaluasi secara periodik. Aktivitas identifikasi dan analisis resiko dalam sebuah perusahaan sangatlah penting karena segala rancangan yang telah ditetapkan tidak menutup kemungkinan adanya ketidakpastian yang menyebabkan sebuah risiko terjadi dan berdampak buruk di lingkungan kerja maupun bagi perusahaan. Hal tersebut juga berlaku pada bagian dari Departemen Produksi yaitu Service Unit Utilitas pada Petrokimia Gresik. Di sini akan diidentifikasi 3 risiko utama unit utilitas kerja pada PT Petrokimia Gresik. Risiko ini mencakupi produksi, operasional, serta supply chain. Kita memiliki risiko kerusakan produk saat pengiriman. Risiko ini berstatus aktif dan merupakan ancaman bagi kelancaran distribusi produk ke konsumen. Penyebab utama dari risiko ini yaitu prosedur pengapakan dan pengangkutan yang di bawah standar. Jika terjadi kerusakan pengiriman produk, kepercayaan customer terhadap perusahaan akan berkurang. Untuk mengurangi risiko ini, pemeriksaan produk sebelum pengiriman dan SOP pengapakan produk harus diimplementasikan. Yang kedua adalah perubahan rencana pengiriman secara mendadak. Risiko ini juga berstatus aktif dan merupakan ancaman yang bisa mengurangi efisiensi produksi. Penyebabnya yaitu permintaan mendadak dari pihak perusahaan serta keterlambatan informasi dari pemasok. Akibat dari risiko ini adalah terhambat proses produksi karena keterlambatan pengiriman bahan baku. Sebagai langkah mitigasi, pembuatan SOP dalam penjadwalan serta koordinasi rutin dengan pemasok. Risiko ketiga adalah ketidaksesuaian antara jumlah persediaan aktual dengan yang dicatat. Ini juga merupakan risiko aktif yang dapat menimbulkan kesalahan perencanaan dan pengadaan untuk stok. Terdapat kesalahan pencatatan atau pelaporan dan juga sistem inventory yang tidak terintegrasi merupakan penyebab utama dari risiko ini. Untuk mengurangi risiko ini, penerapan audit sistem stok yang berkala. Kriteria likelihood risiko diambil melalui data sekunder. Adapun kriterianya yaitu hampir tidak terjadi dengan skala nilai 1. Definisinya dapat kemungkinan tidak pernah terjadi. Yang kedua, jarang terjadi dengan skala nilai 2. Definisinya dapat kemungkinan terjadi 1-2 kali dalam setahun. Untuk selanjutnya, kadang terjadi dengan skala nilai 3. Definisinya dapat kemungkinan terjadi 1-3 kali dalam sebulan. Selanjutnya, sering terjadi dengan skala nilai 4. Definisinya dapat kemungkinan terjadi 1 kali dalam seminggu.
Lalu untuk yang terakhir, hampir pasti terjadi dengan skala nilai 5. Definisinya, dapat kemungkinan terjadi 1 kali dalam sehari. Dampak kriteria risiko memiliki 5 tingkatan di mana mencakup 2 hal, yaitu operasional dan produksi serta supply chain, di mana sebagai berikut. Tidak signifikan atau skala 1, tingkat dampak terendah terjadi jika hanya ada gangguan operasional kecil, tidak ada dampak lingkungan yang berarti, dan reputasi perusahaan tetap terjaga. Yang kedua, kecil atau skala 2, risiko kecil berarti hanya ada terjadi cedera ringan, gangguan kecil dalam produksi, polusi ringan, serta dampak terbatas pada reputasi perusahaan. Skala ketiga yaitu sedang, pada tingkat sedang, cedera serius mungkin terjadi, produksi terganggu, pencemaran lingkungan memerlukan tindak perbaikan, dan reputasi perusahaan mulai terkena dampak di tingkat lokal. Lalu yang keempat yaitu besar. Dalam skala 4 ini, risiko besar dapat mengakibatkan 1 korban jiwa atau cedera serius, gangguan besar dalam rantai produksi, dampak signifikan pada lingkungan, serta kritik tajam dari nasional atau internasional. Yang kelima yaitu sangat signifikan atau memiliki skala 5, yaitu dampak tertinggi terjadinya jika risiko menyebabkan banyak korban jiwa atau cedera permanen, produksi terhenti sepenuhnya, kerusakan lingkungan yang sulit diperbaiki, atau reputasi perusahaan hancur akibat pemberitaan negatif yang luas. Matriks risiko disusun dalam skala 1 hingga 25, di mana sumbu vertikal menunjukkan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan sumbu horizontal menunjukkan tingkat dampak dari risiko tersebut. Risiko disusun dalam 4 tingkat, yaitu sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Setelah kita mengidentifikasi 3 jenis risiko supply chain pada perusahaan, risiko-risiko ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran bisnis perusahaan. Masing-masing dari risiko ini memiliki probabilitas dan dampak finansial yang sudah diestimasikan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang potensi kerugian yang bisa terjadi. Risiko pertama adalah kerusakan produk saat pengiriman. Risiko ini memiliki probabilitas 3, yang berarti kemungkinan terjadinya sekitar 60%. Dan dampaknya juga 3, yang menunjukkan dampak sedang. Dengan demikian, skor risiko inherent untuk risiko ini adalah 9, yang mengindikasikan tingkat risiko tergolong tinggi. Dampak finansial yang diperkirakan mencapai 40 juta, dan nilai bersih risiko setelah mempertimbangkan kontrol yang ada adalah 24 juta. Risiko ini harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu kepercayaan pelanggan dan kelancaran distribusi produk. Risiko kedua adalah perubahan rencana pengiriman secara mendadak. Risiko ini memiliki probabilitas yang lebih tinggi, yaitu 4, dengan kemungkinan terjadinya sekitar 30% dan dampak yang cukup besar, yaitu 4. Skor risiko inherentnya mencapai 16, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dampak finansial akibat risiko ini diperkirakan sebesar 58 juta, sementara nilai bersih risikonya adalah 17.400.000. Risiko ini sangat penting untuk diperhatikan karena dapat menyebabkan gangguan signifikan pada proses produksi dan penjadwalan. Risiko ketiga adalah ketidaksesuaian antara persediaan aktual dan catatan sistem. Risiko ini memiliki probabilitas 3 dengan kemungkinan terjadinya sekitar 50% dan dampak yang relatif kecil yaitu 2. Sehingga skor risiko inherentnya adalah 6, masuk dalam kategori rendah. Estimasi dampak finansial risiko ini adalah 21 juta dan nilai bersih risiko setelah kontrol adalah 10.500.000. Meskipun risiko ini tergolong rendah, tetap perlu adanya audit dan pengawasan agar perencanaan stok berjalan optimal. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, resiko ini harus segera ditangani dan dilakukan evaluasi. Untuk apa? Nah, hal ini ditujukan untuk mengurangi dampak dan akibat yang ditimbulkan dari adanya resiko ini terhadap kondisi perusahaan. Dan tiap penanganan dan evaluasi yang dilakukan akan dilakukan secara berbeda menyesuaikan dengan kondisi konteks resiko yang ada. Untuk penanganan dan evaluasi akan saya jabarkan pada tabel berikut ini. Resiko residual pertama memiliki nilai probabilitas 2 dengan kemungkinan terjadinya sekitar 40% dan dampak 2
Skor resiko residual mencapai 4 yang termasuk dalam kategori sangat rendah. Dampak finansial yang akibat resiko ini diperkirakan sebesar 25 juta, sementara nilai bersih resikonya adalah 10 juta. Resiko residual kedua memiliki nilai probabilitas yang sama, yaitu 2, dengan kemungkinan yang lebih tinggi dengan nilai dampak sebesar 3 dan resiko kemungkinan terjadinya sebesar 15%. Skor resiko residual mencapai 6 yang termasuk dalam kategori rendah. Dampak finansial akibat resiko ini diperkirakan sebesar 30 juta, sementara nilai bersih resikonya adalah 4.500.000 rupiah. Terakhir, resiko residual ketiga memiliki probabilitas nilai sebesar 1 dengan kemungkinan terjadi sekitar 25% dan dampak yang lebih kecil, yaitu 1. Skor residual mencapai 1 yang termasuk dalam kategori sangat rendah. Dampak finansial akibat risiko ini diperkirakan sebesar 10 juta rupiah, sementara nilai bersih resikonya adalah 2.500.000 rupiah.